akan terkembangkan oleh kita. Saya ulang lagi. Berarti kita memberikan pelayanan satu untuk semua atau semuanya satu-satu? Semuanya satu-satu. Jadi kenyataan begitu. Kalau kita pertahankan itu berarti kita tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah, yang pentingnya apa tadi? Kita tidak akan pernah hijrah. Walaupun kita dipindahkan, kita sendiri tidak akan pernah hijrah. Dan anak tidak akan pernah mengalami perubahan. Nah sekarang ini yang kita renungkan hari ini. Ya, hadirnya kita itu siapa sebenarnya? Ya itu dia. Maka kita tinggalkan ini dulu, slide ini, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, Haris. ini udah pernah dapat nih materi ini? Sudah? Oke. Baik. Kalau materi ini sudah kita semua nih. Oke, ini sudah ya? Yakin saya udah 2 kali di sini saya berikan, cuma lupa saja. Inti daripada literasi dan numerasi itu teman-teman kita ikuti tahap demi tahap ya. Ini dari sini. Menempelnya, tersimpannya semua apa yang mereka dapatkan dari panca indera itu tersimpan di sini. Ini maunya kita. Apabila ini tersimpan di sini, maka berhasillah dia di dalam literasi dan numerasi. Bagaimana dia memiliki perspektif, bagaimana dia punya interpretasi, bagaimana dia punya empati, bagaimana dia punya metakognisi. Jika konsep-konsep itu tidak tersimpan di sini, inilah nanti akan membuat seseorang itu mampu memiliki interpretasi itu. Oke, kita lanjut dulu. Ingat, ini bagian puncak kepada. Kenapa hitam tulisannya? Karena sifatnya hanya sementara. Jadi di puncak ini teman-teman sekalian, ini membantu kita semua nanti ya di dalam penyusunan modul ajar. Ya sekarang kan modul ajar, teman-teman yakin saya udah punya nih. Tapi rohnya kita dengarkan ini dulu ya. Jadi puncak kepala ini tempat anak menyimpan informasi dari luar. Kan? Iya kan, tidak mungkin dari dalam. Dengarkan baik-baik. Di bagian puncak kepala ini pusat saraf untuk menyimpan sementara informasi yang berasal dari kinestetik. Oke, di puncak kepala itu. Sifatnya apa tadi? Sementara. Oke. Paham dulu sampai di situ. Yang kedua, itu kiri kanan di atas telinga. Kiri kanan di atas telinga, di pusat saraf tempat menyimpan sementara informasi yang berasal dari dari telinga, pendengaran ya. Oke. Sedangkan yang di belakang itu tempat menyimpan informasi sementara yang berasal dari mata. Apa yang dilihat oleh mata itu sementara semua tersimpan di bagian masing-masing. Hanya 3. Jadi pintu hebat manusia itu hanya 3 yang akan bisa sampai ke sini. Jadi otak ini bukan menyatu keseluruhan seperti itu, tidak. Sudah terpola bagian depan ini disebut prefrontal. Oke. Sedangkan yang di puncak ini adalah tempat nanti sementara menyimpan
berapa pintu cerdas teman? Hanya 3. 3 cuma pintu cerdas itu. Kinestetik. Nah, itu dia. Oke. Sifatnya tadi teman. Apa bantuan yang harus kita berikan pada anak itu agar bisa pindah ke depan ini? Itu pertanyaan besar dulu. Yang pertama, apa yang harus kita upayakan? Apa yang mereka literasi? Apa yang mereka baca, lihat, dengar, semuanya bisa tersimpan itu. Mungkin di sini kelemahan kita. Selesai membaca buku, apa yang ibu sampaikan kepada anak? Dari hasil baca. Yakin saya dalam pembelajaran ada baca buku ya? Ada kesempatan ibu berikan? Ada ya? Itu di modul saya lihat nanti itu. Kalau sudah ada anak ibu berikan kesempatan membaca buku, itu sudah hebat ya. Nah sekarang kita sadari bisa membaca buku itu informasi disimpan di mana tadi? Membaca buku. Jadi mana simpannya? Tolong dipahami sebentar dulu ya. Jadi apa yang mereka baca itu mereka simpan sementara di bagian tunggu belakang. Oke. Selesai itu apa yang harus dilakukan? Baik anak semuanya. Nah, jangan-jangan kita yang salah. Proses literasi itu kita nggak paham gitu. Sehabis membaca, kita tahu informasi yang dibacanya itu baru nempel di bagian belakang ini. Sifatnya hanya sementara. Apa yang harus kita lakukan kepada anak itu? Kan? Jadi ternyata bukan anak yang salah gitu. Ini tolong dipahami. Sesuatu hal yang perlu kita rubah hari ini, selesai anak membacakah, selesai anak melakukankah, selesai anak mendengar, hal yang perlu kita lakukan adalah berikan bantuan kepada mereka, memindahkan dari belakang ke di sini ya, yang depan ini. Bantu mereka. Apa bantuan yang harus kita sampaikan kepada mereka? Apa yang sudah berikan kepada mereka? Bukan. Bantuan teman-teman adalah memberikan waktu untuk mereka memikirkan kembali. Konsep pikir apa? Konsep pikir itu. Jangan-jangan kita terjebak nih. Berpikirlah kamu nak. Sedangkan berpikir kau. Ayo, apa itu pikir itu? Oke, sebelum lagi ya. Jadi teman-teman mohon sedikit ini temanya literasi. Sebenarnya anak hari ini kan udah bisa baca ya. Tapi kan selesai membaca, kita tanya apa yang dia baca itu kan nggak tahu. Nah, jawabannya ini. Ingat teman-teman, bahwasanya di saat mereka dan sesaat setelah membaca itu informasi tersimpan di belakang ini. Bantuan yang kita berikan bukan memberikan pertanyaan, tapi adalah memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir. Sekarang berpikir itu apa? Memahami itu apa? Di dalam proses itu caranya apa tuh? Ya, memindahkan informasi tadi itu dari pusat penglihatan ke itu di dalam sistem kimianya adalah memindahkan impuls. Ya, impuls itu kayak listrik ini dari generator ke bola lampu ini. Nah, jadi guru cukup di sana mengatakan, nah, pikirkan kembali nah, apa yang telah
Anda baca tadi. Nah, di situ Ibu telah memberikan kesempatan untuk memindahkan dari belakang ini ke depan ini. Nah, itu memindahkan input saraf yang mereka terima dari buku ke bagian depan itu. Pertanyaan saya, sudah ada nggak di dalam modul itu kesempatan untuk berpikir itu? Saya habis membaca tadi sering kita langsung memberikan pertanyaan, mengulang, itu salah kita itu. Jadi bukan anak yang tidak bisa literasi, gurunya sendiri yang tidak tahu dengan sistem prosesi informasi. Sejenak mereka mendengar seperti hari ini, itu yang Ibu dengar tuh nempelnya di mana dulu? Sini ya. Nah, saya ulang lagi ini, saya berikan. Habis itu berikan mereka bantuan, bukan beban. Kalau pertanyaan yang saya ajukan itu saya memberikan beban, maka mestinya berikan bantuan. Ayolah kita pikirkan kembali apa yang telah kita dengar tadi. Oke, coba Ibu pahami dulu. Ternyata hadirnya saya dalam kelas itu rupanya tugas itu tidak banyak. Memastikan mereka menggunakan indera, kemudian memastikan mereka berpikir, dan memastikan mereka bisa menuangkan kembali apa yang telah mereka. Itu dia. Oke, sekarang kita tidak main laptop dulu. Jadi tak kala literasi itu teman-teman, intinya adalah semua yang mereka dengar, semua yang mereka baca tersimpan di dalam. Ini saya bagikan ini. Di mana mereka simpan? Di free. Pahami itu dulu. Sesuatu hal baru dikatakan mereka berhasil dalam numerasikan, literasikan apabila semua informasi yang masuk melewati indera mereka itu tersimpan di sini, di pusat otak besar itu, di prefrontal. Oke. Nah, perjalanannya ada 2 tahap. Perjalanan tahap pertama itu tadi, segala sesuatu yang melewati mata, telinga, kaki, tangan itu pertama kali nempel dulu di pusat saraf masing-masing. Oke. Kapan itu Pak Jum? Di saat dan sesaat. Saya ulang, di saat dan sesaat. Kalau kita biarkan lama, tidak kita bantu mereka memindahkan ke depan, semua informasi akan. Itu dia. Jumpa enggak kita anak-anak kita dalam kelas itu? Belum lagi kita keluar, kita tanya apa yang telah kita bahas tadi. Kebanyakan mereka kemana? Nah, jadi sini jawabannya bukan lupa ya, bukan lupa jawabannya. Ternyata tidak nempel di depan ini. Nah, kenapa tidak nempel? Ada langkah yang kita abaikan, yaitu tidak memberikan waktu kepada mereka untuk. Itu dia. Poin pertama. Oke? Itu poin pertama dulu untuk pelayanan inklusif. Nah, di mana letak inklusivitas itu Pak Jo? Ya di sini. Masing-masing orang itu tidak sama nih. Tidak sama kemampuan telinganya, tidak sama kemampuan matanya, tidak sama kemampuan kinestetik. Tapi mereka pasti bisa berliterasi dan berliterasi gitu. Intinya apa tadi? Seseorang yang telah berhasil di literasi dan numerasi. Nah, nomor 2 jawabannya adalah ide dan determinasi. Yang ketiga, nah, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Yang 3 tadi. Problem atau fenomena tadi. Nah, itu dia. Saya ulang lagi teman-teman sekalian. Anak yang akan kita cetak kalau bahasanya, kalau kita
tiga kemampuan hebat. Pertama, peduli terhadap fenomena dan problem. Yang kedua, mereka punya ide dan punya mimpi. Yang ketiga, actionnya ya. Oke. Untuk mereka bisa membaca fenomena, membaca problem, apabila pada diri mereka itu minimal ada beberapa hal tadi. Pertama sekali interpretasi, yang kedua perspektif, yang ketiga empati, yang keempat metakognisi. Itu minimal 4 syarat buah daripada literasi itu di situ. Oke, sekarang sudah mulai terbuka nih sedikit teman-teman. Inklusivitas secara konkret itu seperti apa di Wajul? Ya, saya yakin percaya teman-teman sudah bisa membayangkan. Kalau seandainya anak itu punya kemampuan oleh Allah pada matanya, maka pelayanannya apa? Visual. Berarti di dalam modulnya apa? Ayo Ibu. Dengan memperhatikan kita gambar. memberikan pelayanan ini. Ibu tahu ternyata di situ ada anak yang hebatnya di mata. Maka bunyi di modulnya apa itu? Apa bunyinya modul di kalimat intinya di dalam modul itu? Maksud saya. Oke. Kalimat kata kerjanya peserta didik di dalam modul itu apa ya? Dengan memperhatikan gambar, guru mempersilahkan siswa ini video nih umpamanya nih. Kalau video ini apa sih? Mengamati. Oke. Kalau buku? Kalimatnya seperti apa? Guru? Siswa untuk membaca. Nah, buku tentang halaman sekian. Ya. Bisa saja oleh kita dulu merumuskan di modulnya seperti itu. Itu kan di modul ya, belum dalam kelas, belum dalam di modulnya saja dulu. Oke, kalau teringat apa bunyi di modulnya? Coba di atau dulu bahasanya ya. Jadi kita hari ini pun harus berliterasi nih. Guru mempersilahkan siswa menyimak. Nah, menyimak apa dong? percakapan, Sekarang itu langsung berbelajar yang tidak gunakan. Oke. Kalau kinestetik, guru mempersilahkan siswa melakukan titik-titik sesuai dengan apa yang diamati. Oke. Asal Bapak Ibu ada 3 pokok ini di dalam modul Ibu, berarti Ibu sudah memberikan pelayanan inklusivitas. Kunci pertama di sini. Kapan seseorang itu telah dikatakan dia memberikan pelayanan secara inklusivitas? Jika di dalam sebuah pelayanan pembelajaran sudah terlihat guru memberikan bantuan untuk ketiga gaya belajar peserta didik. Jawabannya itu ya. Bisa dipahami? Kapan itu dikatakan telah menerapkan inklusivitas? Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan gaya belajar. Itu jawabannya.
modul itu minimal berapa kegiatan intinya? 3. 3. Oke. Oke. Oke, kita bisa masuk ya. Tambahkan lagi. Kapan dikatakan mereka berhasil di literasi dan numerasi tadi? Bila bisa menyimpan semua data-datanya di otak. Oke. Semuanya mau ke sini. Baik, anggap kita sudah berhasil di sana. Berarti materi yang ini oke. Yang di atas sekali apa nih? Kita akan coba datang ke sekolah kita ini betul-betul kita berupaya 100% hadirnya kita itu untuk mereka. Oke. Nah, untuk mereka itu apa? Memastikan mereka bisa literasi dan nomor. Itu aja. Pikirannya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, makna berpusat kepada peserta didik ini, hadirnya kita itu seutuhnya adalah orang yang akan bisa memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan keadaan. Jawabannya itu kebutuhan dan keadaan dari masing-masing peserta didik. Oke? Nah, untuk itu besok, umpamanya besok kita akan masuk ke dalam kelas. Tentu sebelum besok itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Jadi sebelum besok itu, besok hari apa tuh? Selasa. Berarti hari ini ya. Hari ini kita harus melakukan tes diagnostik. Untuk apa itu kita? Ini tentang minimal dari keseluruhan kemampuan yang kita ketahui ada 2 hal yang perlu kita ketahui pada diri anak. Yang pertama apa? Gaya belajar. Yang kedua, kemampuan apa ya? Ya ini ya, isi keranjang yang merah tadi. Nah, yang merah itu masing-masing manusia itu beda. Walaupun di otaknya itu ada gelas, gelas ini ukurannya berbeda, satu dengan yang itu berbeda. Mesti kita ketahui sebelum besok. Syaratnya 2. Jadi sebelum besok itu pertama kita ketahui dulu gaya belajar mereka atau pintu cerdas yang dikasih Allah pada diri anak itu apa. Yang kedua, kita ketahui ukuran keranjangnya berapa. Ini sudah dilakukan belum nih untuk kelas 7? Yang kelas 7 sudah dilakukan? Gaya belajar sudah ya? Nah, jawabannya Ibu, apa ceritanya? Ibu mengajar kelas 7 ya? Apa cerita Ibu di kelas 7 itu? Tentang gaya belajar. Jangan sob, itu pun belum merdeka tuh. Apa ceritanya nanti kelas 7 kita hari ini? Apa ceritanya? Tentang gaya belajar mereka. Iya, jelas sama, maknya sama. Jawabannya Pak Jul, ternyata dari 25 orang itu 10 mereka dimakan sampai hafal, tahu kita itu. 7 di telinga, 8 di kines. Seperti itu jawabannya. Kalau udah berbeda, sama aja, itu nggak perlu dijawab itu. Dipastikan, Ibu kelas 7 tadi, berapa orang jumlahnya? 15 orang. Berapa yang kinestetik? Nggak pakai kata sekitar, berarti belum lagi. Nggak boleh pakai sekitar.
rekomendasi udah jelas. Dari 15 orang itu berapa yang kita setting? Itu digabung sama aturan Pak. Kemarin saya yang melakukan asuransi dari udah dibagikan itu yang apa namanya yang dia itu ada sekitar 20 orang dari Sekitar itu. 40 dari 38 siswa. Yang ambil kedua ada sekitar 15 orang. Ada yang di luar. Oke, jadi gini, kita belum berhasil ya. Belum berhasil kita lagi. Kelas 7 jawabannya Pak Jul, dari 15 orang hari ini berapa orang yang kinestetik, berapa orang audio, berapa orang visual. Jawabannya itu aja. 17 dekatnya. Itu jawabannya. Oke. Yang kedua, dari 15 orang itu yang ukuran gelasnya itu 70 berapa orang? 80 berapa orang? Nah, kalau belum lagi Bapak Ibu kita tahu tentang hal itu, maka saya mengatakan tes diagnostik belum kita lakukan. Oke, sekarang ini aja deh. Ini aja solusinya saya berikan. Kalau belum kita lakukan, itu kan tugas BP gitu ya. Bersama dengan tim PPDB. Nah, sekarang solusinya gimana Pak Jun? Apakah menunggu itu baru kami ngajak? Nggak usah nunggu itu. Lakukan saja. Pasti dalam kelas itu ada 3 gaya belajar yang kita berikan. Oke? Itu poin pertama. Jadi di dalam kelas itu nanti mesti gaya belajarnya 3. Yang kedua, untuk KKTP kemampuan otak sudah diberikan rekomendasi oleh tim PPDB. Yang kelas 7 itu yang namanya Budi itu berapa KKTP-nya? Belum ada jawabannya? Nah, nanti tidak apa-apa. Solusinya adalah kalau belum cara mendapatkan KKTP itu kemampuan kognitif mereka, ada yang mengambil tes murni, anak itu dites kembali. Oh sulit Pak Jul, kami tidak bisa nyusun soalnya, kan dari SD itu nggak bisa kami. Oke deh. Yang paling mudah mana? Ambil rata lapornya. Nah, kemudian Bunda ngajar apa? Bahasa Inggris. Oh, anak SD itu Pak Jul belum ada bahasa Inggrisnya. Maka KKTP untuk 2 minggu pertama ini saya belum punya. Saya baru punya nanti KKTP-nya adalah 3 minggu ke depan Pak Jul. Sebab kenapa? Minggu 1 saya lakukan ulangan harian. Minggu kedua itu renovasi. Contohnya gini, yang namanya si Budi. Kelas ibu aja di SMK. Kelas 7 siapa yang kenal? Nama anaknya? Oh, kelas 8. Yang kelas 7 siapa? Adil. Siapa nama anaknya yang Anda kenal? 1 orang saja. Pak Is. Pak Is. Berapa KKTP-nya berapa? Kali itu 60. Oke. Berapa? 60. 60 dari mana? Itu Dari Pak baru ulangan harian ke? ulang harian Ulangan harian ke berapa? yang Ini udah berapa minggu kita belajarnya? mau Mau 3 3 ya? minggu. Mau 3. Berarti yang selesai itu 2. Baru udah berapa kali ulangan harian? Belum Pak, baru ulangan baru Pak. Kalau akan 1 baru berarti KKTP-nya masih maya. Ya, masih maya. Ulangan UH kedua baru mulai penetapan. Kalau UH 1-nya 70, KKTP mayanya 70. Nanti UH kedua dapat 65. Kita coba angkat, berikan remedian. UH ketiga ternyata 65 juga. Berarti KKTP-nya untuk 1 tahun ke depan adalah 6. Itu dia. Oke ya. Tersolusikan. Tidak ada yang tidak tersolusikan, itu berarti sudah selesai ya. Baik itu gaya belajar maupun KKTP-nya. Selesai itu. Oke. Nah.
nilai literasinya mereka? Beda. Oke? Kita kembali ke sini. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di sini dulu. Nah, satu hal keberhasilan daripada literasi dan numerasi itu, ingat, kita pernah makan leher ayam ya? Pernah kan? Nah, di leher ayam itu ada yang putih nih, ini keluar dari sumsum tulang belakang. Keluar dari sumsum tulang belakang, warnanya putih kekuning-kuningan. Nah, itu adalah saraf, kumpulan saraf dari seluruh tubuh kita. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, mata yang hampir berdempetan dengan otak, ternyata kabelnya nggak langsung ke otak ya. Telinga di samping kiri kanan ini, kabelnya itu nggak langsung ke otak ya. Itu dari mata dulu. Nah, dari mata kita coret, bukan itu lagi ceritanya. Nah, oke, ini mata nih, mata. Itu kabelnya teman-teman lewat sini dulu, terus ke sumsum bagian nomor 2. Oke, ini warnanya kenapa merah? Nih yang merah. Ini mata, oke, itu sarafnya ke sini dulu. Nah, terus baru ke sumsum nomor 2, baru naik ke atas. Oke, sampai sini. Nampak ya? Telinga pun sama. Walaupun dekat di sini telinga, ini hampir di sini, itu bukan ujung-ujung langsung ke otak, tidak. Ke bawah dulu. Ke bawah masuk ke sumsum nomor 3, baru naik lagi ke atas. Oke. Perjalanannya ini yang perlu kita ketahui dulu. Nah, pertanyaannya, sesampai di ujung ini, ya, apakah langsung nyebrang ke otak itu? Enggak. Di sini ada cairan Bapak Ibu sekalian, ya. Tolong diperhatikan. Oke, ini sini ini saya kasih kuning. Di dalam ruangan ini ada cairan. Cairan ini itu sifatnya bisa beku, bisa cair. Apabila di saat mereka membaca, melakukan, mendengar, cairan ini cair, Masya Allah. Bapak Ibu, ya. Nah ini dia. Cairannya disebut dengan limbic system. Limbik, ya. Ini saya kuningkan. Ini. Apabila cairan kuning ini yang ada di dalam lubang ini, rongga ini cair, maka informasi dari mata itu bisa masuk ke bagian sistem sarafnya itu. Nah, bisa masuk ke sini. Kalau mata kumpulnya di sini. Oke. Kalau telinga di sini. Kalau kinestetik di puncak kepalanya. Kalau seandainya itu bisa nyebrang, kapan? Apabila limbiknya cair. Tolong perhatikan, ini sangat luar biasa nih. Tapi sebaliknya kalau beku, tidak sama sekali sampai ke. Walaupun matanya menghadap beku, walaupun telinganya menghadap kita, apa yang kita omongkan tidak masuk, ya. Ingat itu. Jadi ini inti literasi itu teman-teman. Baru mereka akan bisa literasi apabila ini kita pahami dulu. Berharap kita selama dalam proses pembelajaran limbiknya cair. Saya ulang lagi. Limbiknya cair. Oke? Pertanyaannya, pengaruh dari apa limbik itu bisa cair, bisa beku? Jawabannya Bapak Ibu adalah diatur oleh suasana. Nah ini dia, hati yang ada di bawah itu. Oke, saya ulang lagi teman-teman. Ini perlu nih. Ternyata
keberhasilan pembelajaran yang ending akhirnya itu mereka akan kita buat menjadi orang literasi dan numerasi, ternyata pengaruhnya banyak teman-teman. Di sini adalah hati. Pastikan hati mereka selama proses belajar itu suasananya nyaman, suasananya hebat. Kalau hati anak tersinggung, Masya Allah, itu teman-teman bisa bayangkan ya. Nah, maka perlu kita menjaga. Di sini ada namanya adalah budaya positif. Jadi guru yang ketiga tak kalah mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk mewujudkan anak bisa literasi. Guru diwajibkan memiliki budaya positif. Artinya apa tuh? Apa budaya positif itu? Ini deh. Guru memiliki interpretasi dan paling satu perspektif. Ini dia. Harus memakai kacamata positif. Nah, walaupun nampaknya tanpa kacamata anak itu negatif, biasanya hari ini kita buang itu dan kita pakai kacamata positif. Oke, itu poin pertama dulu. Mana yang negatif selama ini dalam kelas? Begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kompetensi yang ketiga diletakkan ini di sini? Karena memang yang kita hadapi itu adalah anak yang bermasalah. Jadi ya, kita masuk ke sini dulu. Tolong bantu. Apa sih bedanya? Oke. Guru yang menyenangkan. Apa pertanyaannya? Apa tuh? Apa dia? Kenapa? Ayo, Ibu. Apa tuh pertanyaan pertama? Why is being a teacher the right choice for you? Mengapa menjadi guru itu pilihan terbaik untukmu? Pilihan terbaik bagimu? Jawabannya adalah Guru menyenangkan, membantu siswa untuk menumbuhkan talenta mereka atau kemampuan mereka. Saya bahagia jadi guru itu Pak Jul, karena saya bisa membantu menumbuhkan Kemampuan. Jadi kacamata guru yang Afrika Selatan ini, tak kala jadi guru itu dia bukan cerita materi, dia bukan cerita modul, tapi cerita dulu kenapa itu bahagia jadi guru itu? Ya karena saya bahagia bisa membantu anak dalam menumbuhkan berbagai talenta. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apa sih garansi ibu? Yes. Agar bisa menumbuhkan segala talenta itu, maka jawabannya adalah hadirnya saya yang di depan dan di samping anak-anak itu untuk memastikan agar mereka Belajar dengan baik. Saya ulang lagi. Kuncinya di sini ya. Ensure the death they study will. Apa itu? Hadirnya saya Pak Jod dalam kelas itu, tugas saya hanya satu, memberikan garansi, ensure agar mereka itu bisa belajar dengan semestinya. Di sebalik itu kalimat negatifnya apa itu? Itu kan positif itu. Saya tahu Pak Jod, anak-anak yang saya hadapi dalam kelas itu anak-anak yang bermasalah. Tapi hadirnya saya agar masalah itu tidak ada pada diri mereka, dan saya pastikan mereka belajar dengan baik. Apa yang Anda upayakan? Nah, baru upayakan. Ini mimpi mereka.
melihat dia, ini mimpi dia nih. Oke, apa upayanya? Nih, upayanya apa nih? Yang saya pikirkan itu apa kata ibunya? Nih, apa nih temannya? Pesta gembok. Saya mulai memikirkan mereka itu